Pemain judi daring JA bercerita soal pengalaman dirinya kecanduan judi online. Bahkan ia pernah menghabiskan seluruh gaji pertamanya untuk bertaruh. JA mengaku sudah 3 tahun bermain judi online. Awalnya ia tertarik melihat temannya yang menang besar dari judi online. Meski sering rugi, JA terus bermain judi online hingga menghabiskan 50 juta rupiah. JA sampai bertengkar dengan istri karena gaji yang harusnya diberikan untuk istri habis digunakan untuk judi. JA mengaku sulit lepas dari judi daring karena ingin menang besar. Dia juga sempat menghapus aplikasi mobile banking untuk mencegahnya mendeposit sejumlah uang di situs judi daring. Tapi nyatanya ia masih kesulitan mengalahkan rasa candu pada judi. Awalnya kecanduannya karena kita dikasih menang awalnya terus ya terus aja jadi optimis kayak menang besar aja gitu kan, kayak di iklan-iklan gitu. Itu jadi kecanduannya. Dikasih rugi terus ya 10-1 sih, 6 kali kalah 10 kali. Total ya hampir 50 ada sih Kak dari 3 tahun itu. Ya kalau di rumah paling istri yang tahu. Tapi dia selalu bilang ingetin juga sih, tapi ya udah gimana, kita ngumpet-ngumpet aja main Kak. Udah susah lepas ya karena masih pakai banking kali ya. Itu kan dari situ. Jadi nggak boleh ngeliat kita ada saldo uang banking pasti depo gitu kan. Itu susah, mungkin kalau bisa banking nggak ada mungkin bisa nggak main gitu kan. Sebuah rumah di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Jakarta Barat digerebek polisi karena terlibat praktik perjudian online dengan negara Kamboja sejak tahun 2022. Rumah ini dijadikan tempat aktivitas pengumpulan rekening judi online di Kamboja. Modusnya, para tersangka merekrut orang-orang menyewakan rekeningnya untuk penampungan judi online di negara Kamboja. Diduga ada perputaran uang judi online dalam satu hari mencapai 21 miliar rupiah. Diberikan 1 unit handphone, kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Bankingnya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Itu diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Ketua RT setempat tidak mengetahui adanya aktivitas pemilik rumah yang ternyata terlibat judi online. Namun sehari-hari tetangga dan ketua RT sering melihat banyak motor berdatangan ke rumah tersangka. Nah, sebelumnya emang pemilik rumah ini nggak laporan atau gimana, Bu? Laporan. Laporannya seperti apa? Dia kasih kakak datang ke rumah saya, cuma itu aja. Apa sih? Nggak ada masalah apa-apa. Saya lihat di situ cuma karyawan swasta apa. Aktivitasnya sendiri gimana, Bu? Ngapain, Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kalau yang kelihatan itu biasanya ngapain sih, Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Hampir nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tak hanya di Jakarta, di Deli Serdang dan Aceh, warung internet yang biasa dipakai remaja dan anak-anak bermain game daring ternyata juga jadi sasaran sindikat judi online untuk menjalankan operasinya. Polisi menyebut para operator warnet diduga menyewakan akun judi online ke pengunjung warnet. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana para tersangka merekrut orang-orang yang menyewakan rekeningnya untuk penampungan judi online di negara Kamboja? Kita berbincang dengan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kukuh. Selamat petang Pak Kukuh. Bagaimana cara tersangka merekrut warga yang mau meminjamkan rekeningnya untuk menampung dana dari judi online? Ya, selamat petang Mbak, terima kasih. Saya menjelaskan bagaimana para tersangka ini melakukan perekrutan kepada warga. Jadi para tersangka ini melakukan perekrutan pada warga dengan cara door to door agar warga masyarakat mau menjual atau menyewakan rekeningnya dengan mengiming-iming uang, menyerahkan uang satu rekeningnya itu dengan harga 1.500.000. Dan
rekening ini sifatnya untuk disewa atau dikontrak selama 6 bulan. Dan bila kontraknya habis sudah 6 bulan dapat diperpanjang. Seperti itu, Mbak. Tersangka dan warga hanya meminjamkan atau juga bermain judi? Mereka hanya meminjamkan atau menjual rekeningnya kepada para tersangka ini. Oke, hanya meminjamkan, tidak ikut bermain judi juga? Tidak, Mbak. Karena mereka hanya menyewakan atau menjual dan mendapat keuntungan dari satu rekening tersebut uang sebesar 1.500.000. Satu hari transaksinya berapa banyak, Pak Wakasat? Dalam satu hari itu berdasarkan dari keterangan salah satu tersangka, Mbak, dalam satu rekening itu perputaran uang yang ada di dalam rekening tersebut adalah sebesar 5 juta rupiah. Bila diasumsikan dari 4.324 rekening, apabila itu semua aktif, maka perputaran uang sekitar 21 miliar per hari, Mbak. 21 miliar per hari? Ya, seperti itu. Bagaimana cara kerja bisnisnya? Cara kerja bisnisnya itu dari para tersangka ini mengumpulkan rekening-rekening yang ada, yang rekening-rekening para yang direkrut ini, lalu dimasukkan ke dalam HP untuk diaktifkan m-bankingnya. Lalu setelah itu rekening tersebut beserta HP-nya itu dikirim ke Kamboja. Begitu, oke. Sudah berapa lama sindikat ini bekerja? Sindikat ini sudah bekerja dari hasil interogasi sudah 2 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam rentang waktu itu, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap? Dalam rentang waktu itu ada laporan masyarakat bahwa diduga rumah tersebut sering orang datang bolak-balik. Kita dalami, ternyata kita amankan 4 orang yang baru menyerahkan ATM dan buku rekeningnya kepada para tersangka ini, Mbak. Oke, selain yang sudah ditangkap, apakah ada lagi sekarang yang saat ini masih dikejar polisi dan mungkinkah mereka ditangkap? Ini masih kita lakukan pendalaman, Mbak, kepada penerima handphone dan rekening yang berada di Kamboja, masih kita dalami. Oke. Orang yang meminjamkan rekening untuk judi online ini bisa kena pidana juga, Pak Kuku? Ya, bagi orang yang memiliki rekening dan memperjualbelikan rekening untuk kejahatan dapat dikenakan pidana sesuai pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, Mbak, dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar. Oke. Kalau dilihat jaringan Kamboja ini hanya ada di Cengkareng atau ada di daerah lain juga? Atau jaringan Cengkareng justru ada jaringan lain yang lebih besar lagi? Ya, untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan terkait jaringan ini berada di mana saja, dan sementara masih kita dalami. Oke. Jaringan ini siapa saja disasar oleh jaringan ini? Iya, Mbak. Siapa saja yang kemudian disasar oleh jaringan Kamboja ini? Ya, masyarakat yang membutuhkan biaya, Mbak. Jadi dia merekrut masyarakat untuk diambil rekeningnya dengan dijanjikan uang, Mbak. Masyarakat yang rentan membutuhkan biaya, Mbak. Oke, baik. Artinya ini masih ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini, begitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kuku sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Mbak, terima kasih.